sih. Saya Ringo Agus Rahman, kita ketemu lagi di Kicau Mania. Wow, tentunya ini adalah program bagi para pecinta burung Nusantara dan juga program untuk mendukung pelestarian burung di Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya masih bersama dengan Bang Boy. Bang Boy, luar biasa. Kita banyak sekali mengenal bang-bang yang lain ya. Dan ternyata Bang Boy di sini selalu setia menemani saya. Betah ya di TV ya? Bosen juga, Bos. Banget bosan. Baru juga 2 episode kemarin sama sekarang. Tapi yang menarik kali ini adalah pemirsa tentang kita membahas segala sesuatu burung anis merah. Ya. Ada yang menarik tentang burung anis merah yang saya dengar ya Bang Boy. Benar. Katanya burung anis merah ini katanya terletak ketertarikannya kita adalah mengenai telernya burung ini. Benar. Burung anis merah suka teler itu benar. Ya tapi Burung bukan, ini nggak benar dong. Suka teler-teleran. itu bukan karena narkoba. Bukan karena narkoba. Memang kinerja burung tersebut pada saat dilombakan yang dinilai memang teler kepalanya, Gus. Dia sering teler begini. Makin teler makin bagus. Makin bagus. Burung anis merah ini? Iya. Sambil berkicau sambil bagus. Teler dia sampai teler begitu. Bukan karena pengaruh apa-apa. Memang kebiasaan burung anis merah. Bukan karena ekstasi ya. Luar biasa jauh. Gede-gede. Memang sudah kodratnya dia seperti itu. Luar biasa. Ini adalah mengenai burung teler halal ya berarti ya? Iya. Kalau begitu pemirsa, untuk lebih jelasnya lagi seperti telernya ya? Kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya mengenai anis merah, kita akan melihat liputannya tentang burung anis merah yang ada di Bali. I just come to say I love you. Anis merah atau punglor merah yang secara internasional dikenal dengan nama Turdus citrinus merupakan salah satu jenis burung yang sangat digemari oleh pecinta burung di Indonesia. Di seluruh dunia diperkirakan ada 12 jenis ras anis merah yang tersebar di beberapa negara Asia seperti Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan tentunya Indonesia. Wow, banyak! Di Indonesia, diperkirakan terdapat 4 ras burung anis merah. 2 ras tersebar di Sumatera, 1 ras di Pulau Jawa bagian barat, dan 1 ras lagi tersebar di wilayah Jawa bagian timur dan Pulau Bali. Pulau Bali adalah salah satu wilayah dengan jumlah penggemar anis merah terbesar di Indonesia. Hampir semua kicau mania di Bali menjadikan anis merah sebagai salah satu burung peliharaannya. Pada umumnya, hampir setiap kicau mania itu melihara anis merah karena kan burung memang asli Bali. Otomatis satu pemain atau kicau mania itu biasa pelihara sampai 3 ekor, 4 ekor gitu. Ya itu kalau di Bali ya bisa 1 kali lomba itu bisa 3 kali 5 kali naik gitu. 5 kali naik, ada kelas-kelasnya gitu dulu. Ya karena lombanya itu kan semakin ramai di Jawa sebutnya karena hadiah juga ditingkatkan gitu. Pendaftarannya gitu. Hadiahnya menarik, jadi menarik, jadinya booming gitu, punglor merah. Kalau di Bali memang hampir seluruh kicau mania memelihara punglor merah karena memang habitat aslinya kan di sini gitu. Hampir semua kicau mania mesti pelihara punglor merah. Sebagai salah satu habitat alam burung anis merah, Pulau Bali juga merupakan tempat yang cocok untuk penangkaran anis merah.
Di Bali, anis merah ditangkarkan dengan cara yang unik. Tidak seperti pada penangkaran burung lain. Anis merah di Bali ditangkarkan secara alami. Penangkaran anis merah di Bali umumnya dilakukan oleh petani salak atau kopi. Kebiasaan anis merah untuk mencari cacing, serangga, dan buah-buahan yang jatuh ke tanah menjadikan kebun salak dan kopi sebagai habitat yang cocok untuk pengembangbiakan anis merah. Salah seorang petani yang menangkarkan anis merah di Bali adalah Pak Ponten. Petani salak di Karangasem ini sudah lebih dari 10 tahun menangkarkan burung anis merah di kebun salaknya. Saya menangkar burung anis merah ini mulai dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Hampir sudah berkisar sekitar 9 tahun lebih menangkarnya. Masalah anis merah di sini bukan konstan istilahnya. Di sini cuma musiman. Dari kalau bulan-bulan mulai musim istilahnya. Di sini cuma musiman. Dari kalau bulan-bulan mulai musim, ya dari awal bulan Desember udah mulai musim, selesai sampai 3 bulan berarti Maret udah habis musiman. Ya kalaupun ada ya sisa-sisanya sampai 4 bulan ya April habis total lah. Lagi dah. Nah, dan kalau musim burung ini mungkin perlu diketahui begitu panen salak. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan, begitu panen salak, burung ini juga mulai berkembang atau mulai menelur, mulai bersarang. Itu usai musim salak, burung ini pun habis. Ini tidak bisa dipancing lewat apa dan bagaimana caranya. Mungkin kalau masyarakat kami di sini dengan cara ya seperti yang saya katakan tadi, sambil memelihara salak, ya tanah salaknya itu digali kembali. Nah, mungkin dengan cara begitu makanan burung yang di bawah tanah itu kan cacing, makanannya makan pokoknya, sehingga cacing-cacingnya naik kalau digemburkan tanahnya lewat pakai anu. Nah sehingga burung di sana juga betah karena makanannya banyak, ya dia juga termotivasi untuk bersarang di tempat itu. Usaha penangkaran anis merah di Karangasem tidak hanya mementingkan sisi bisnis. Para petani sadar menjaga kelestarian habitat dan jumlah anis merah di alam adalah hal yang sangat penting. Karena itu, sejumlah aturan adat ditetapkan untuk menjaga kelestarian burung anis merah di alam. Nah intinya ya antara alam ekosistem burung anis merah ini terus nyambung ya dipelihara terus. Mungkin begitu pohon salak lah jangan terlalu dihabisin, ditebang kembali, dialihkan dengan kebun-kebun yang lain kan begitu. Satu itu. Yang kedua mungkin harapan saya ke depan nantinya kalaupun pemanya burung ini populasinya mengurang, mungkin dalam satu panen kami masyarakat di sini juga merencanakan untuk tidak panen sekali dan membiarkan burung ini berkembang dulu di alam, sehingga begitu musim panen kembali baru dipanen. Nah itu kedepannya untuk melestarikan burung ini. Di dalam awik itu sudah disebutkan sanksinya, terutama ini masalah satwa. Apabila ada warga kami yang mengambil satwa secara sembarangan, itu dikenai sanksi adat. Itu sanksi ada berupa sanksi material, ada juga kalau memang sudah sangat berat permasalahannya, ada sanksi paling berat adalah kesepek, artinya tidak mendapat pesayuman adat, tidak dilindungi oleh adat. Kalau mereka sudah melakukan suatu kegiatan kesalahan yang sangat fatal itu. Oke, para kicauannya setelah mengikuti liputan di Bali tentang penangkaran anis merah di alam bebasnya, saya berharap juga di daerah lain juga akan mengikuti gerakan daripada para penangkar-penangkar di Bali. Karena habitat anis merah tidak hanya ada di Pulau Bali, tapi ada juga di Jawa Barat, Jawa Timur,
Banyak ya? Banyak sekali dong. Dan tentunya kalau ini dilakukan oleh penangkar-penangkar burung lain, mereka juga akan membantu burung-burung khas Indonesia dari kepunahan. Betul sekali. Jangan hanya berlomba dong. Betul. Penangkaran dulu baru berlomba. Luar biasa. Kalau gitu jangan kemana-mana, karena Kicau Mania akan kembali lagi setelah yang satu ini di Kicau Mania. Apa ya? Sudah. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung di Indonesia. Populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau, menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Demi Indonesia kami ada. Demi rakyat kami bersuara. Menyuarakan yang sebenarnya. Mengupas dengan fakta. Berbicara apa adanya. Tabloid Suara Rakyat. Menyuarakan hati nurani rakyat. Anis Mera katanya gitu juga ya? Bukan, itu mah kura-kura. Tadi saya sudah menyinggung di awal perjumpaan kita, Kicau Mania, untuk membahas tentang Anis Mera. Apalagi dengan pola uniknya, ya, tingkah lakunya yang selalu teler itu. Betul. Maksudnya teler ini bisa lebih kita bahas nggak sih, Bang Boy? Teler apa? Mungkin ada jenisnya, apa namanya gitu? Jadi gini, di Anis Mera itu ada beberapa jenis teler. Ada telernya doyong. Maksudnya doyong itu dia benar-benar dari ujung ke ujung lehernya. Doyong Gitu. ya, sampai buka lebar sekali. Ada cuman di atas dianya, dia lebih bilang engkel gitu biasanya. Saya biasanya akan menjadi juara Ya. itu yang benar-benar doyong lebar biasa. Dengan kinerja kerjanya durasi kerja betul-betul cepat, jadi nggak pelan gitu maksudnya. Doyong gini ya? Iya. Segini? Selebar ini? Ini mabuk laut namanya, Gus, bukan. Sampai bunyinya juga gitu ya? Iya, gitu. Oh, yang dimaksud teler yang tadi yang termasuk dalam penilaian juga di dalam sebuah perlombaan burung berkicau juga itu juga. Ya, telernya juga dihitung. Dihitung durasi kerjanya, jadi kecepatan dia teler. Jadi cepat dia itu yang biasanya akan menjadi juara. Tapi perlu diingat, Ya. walaupun cepat pun dia harus ada isi suaranya. Jadi nggak boleh kosong. Suaranya, oke. Tetap harus bisa dia berkicau terus gitu loh. Banyak para kicau mania yang tentunya sudah mengerti akan hal ini. Saya yang kurang mengerti dan beberapa pemirsa lainnya di Kicau Mania sekarang yang sedang menonton ingin tahu lebih jelasnya seperti apa sih pola dan tingkah dari burung Anis Mera ini. Kita punya liputannya. Kita lihat yang satu ini di Kicau Mania. Salah satu ciri dan daya tarik burung Anis Mera adalah gayanya ketika sedang berkicau. Burung ini terkenal dengan gaya teler. Gaya teler adalah kondisi burung yang menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan ketika sedang berkicau. Mirip orang yang sedang teler. Pada umumnya kalau di alam
burung kalau udah berahi itu kan teler gitu. Kalau untuk anis merah memang teler, dia gayanya telernya itu yang terbaik untuk nyari betinanya, untuk betina mendekat mau kawin gitu loh mas. Nah kalau telernya, kalau gaya teler itu sekarang itu kan macam-macam, lagi tren, jenis doyong atau yang klasik gitu mas. Ada yang hiper gitu kalau di lomba gitu. Hiper, gaya telernya gitu itu. Sebenarnya itu kan bawaan alam mas gitu, tinggal kita aja ngetel gitu. Setelan untuk menjelang lomba atau gimana gitu. Bisa ditambahin apa, mungkin tambahin apa vitamin atau gimana, itu kan tergantung apa ya, karakter satu merah sama merah lain itu beda gitu. Kalau yang teler itu kan nilainya, telernya semi doyong atau yang hiper kanan kiri oke gitu, itu lebar gitu buangannya, laginya bagus, rapet gitu, yang dicari biasanya kayak itu. Kalau jaya teler itu telernya itu yang eksotik, yang istimewa gitu kan jarang ada. Mungkin yang hiper atau keras kanan kirinya oke gitu itu loh mas. Itu menambah nilai lebih dalam penjurian gitu. Selain gaya telernya yang terkenal, penilaian burung anis merah ketika lomba juga berdasarkan pada variasi suara yang bisa dinyanyikan. Untuk penilaian anis merah yang ditekankan adalah irama lagu. Yang kedua adalah speednya rapat. Terus yang ketiga volume atau power. Yang keempat gaya. Yang pertama yang dimaksud irama lagu adalah dia punya tonjolan-tonjolan atau isian-isian yang mungkin berupa diisi master-master burung yang lain. Terus yang untuk speednya itu harus rapat, kanan kiri ngisi semua, jadi goyang itu kanan kiri itu agak cepat terus ngisi lagu. Terus yang keempat volumenya harus tebel, goyangannya cepat, volumenya tebel. Terus yang keempat masalah gaya relatif pak, ada yang doyong, semi doyong, atau gaya nekuk lama, yaitu relatif pak. Yang penting irama lagu. Kalau master anis itu cenderung minta master yang speed atau rapat ya, untuk merapatkan apa lagunya itu. Beda sama cendet. Kalau cendet biasanya di samping rapat juga minta tembakan gitu ya. Tapi kalau anis yang biasanya bisa dipakai itu parkir, itu bagus. Soalnya dia rapet ya. Pemirsa, luar biasa kalau misalnya melihat pola dan tingkah laku yang kenapa? Kebalik. Nah, soalnya ke bawah dari pola tingkah laku dari burung anis merah. Teler aja gitu pemirsa. Nanti karena makin teler katanya makin bagus, kita juga ada di dunia presenter. Katanya juga makin teler juga makin bagus Bang Boy. Banyak makin keju nih. Bakal keju. Pokoknya pemirsa, tetap jangan kemana-mana, masih banyak liputan menarik mengenai burung yang ada di Nusantara ini, tentunya masih di Hijau. Jangan kecapean. Demi Indonesia kami ada. Demi rakyat kami bersuara. Menyuarakan yang sebenarnya. Mengupas dengan fakta. Berbicara apa adanya. Tabloid Suara Rakyat. Menyuarakan hati nurani rakyat. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung
di Indonesia. Populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Di sini komunitasnya untuk yang punya hobi, pelestarian lingkungan, dan tips menarik. Dan tentu saja kita akan berkompetisi. Semuanya ada di tablet BNR Community. Bacaan Hobbies. Sabar ya bos, lombanya belum dimulai. Bang, mana aja sih? Burung aja diurusin. Tenang, ini pasti jawara loh. Yakin? Nanti aja yuk. Yakin, kan pakannya pakai BNR. Ingat BNR, lupakan yang lain. Berkat BNR. Ternyata popularitas dari burung anis merah sebagai burung peliharaan ini tidak lepas dari maraknya perlombaan burung berkicau yang ada di mana-mana sekarang. Mulai dari peserta lomba yang sangat gampang untuk menjadi peserta di lomba ini. Bukan begitu, Bang Boy? Betul. Oh. Jadi gini, di anis merah itu perlu setiap burung yang untuk menjadikan burung satu juara itu harus melalui beberapa latihan dulu. Dan tahapannya? Tahapannya, jadi sebelum dibawa ke lapangan besar. Bukan hanya manusia yang dilatih, burung pun perlu ada pelatihan untuk stamina di tubuh dia gitu. Kalau kita cuma ngobrol di sini aja, mungkin Anda juga semakin penasaran seperti apa. Mungkin ada tips dan triknya yang bisa membuat burung anis merah ini semakin berjaya di sebuah lomba. Betul. Betul. Jadi para kicauania, Ya. setelah ini saya akan membuka tabir cara perawatan daripada burung anis merah dari saya. Di tips dan trik kicau mania. Teler. Selamat bertemu kembali kicauania dengan saya. Pada edisi ini saya akan membuka tabir perawatan daripada burung anis merah. Di mana burung ini memang menjadi suatu burung kelas utama dulunya dari pemain-pemain baik blok barat, timur, dan Bali sendiri. Di sini saya akan membuka cara perawatan burung agar supaya burung pada saat dilombakan akan bekerja dengan maksimal seperti harapan kita. Ikutin tip dan trik dari saya. Mari. Para kicauania yang sayangi, ini jenis burung anis merah yang akan kita bahas pada edisi kali ini. Caranya bagaimana merawat burung tersebut supaya digantangkan akan bekerja dengan maksimal seperti apa yang kita harapkan. Mari ikutin. Pertama-tama burung pada saat setelah dibuka kerodong itu diberi dengan jangkrik. Biasanya tetap burung BNR itu pudingnya pasti akan saya buat rendah karena pakan BNR itu protein sudah tinggi. Kalau saya naikkan jangkriknya, burung akan menjadi galak. Jadi setiap hari burung tersebut saya beritahukan kepada perawat untuk diberi jangkrik cukup 2. Oleh perawat kemudian dimandikan. Setelah dimandikan biasanya akan diberi cacing merah yang dipotong kecil-kecil. Dan perlu juga menjadi catatan bagi para kicauania, burung tersebut juga memerlukan buah. Biasanya saya beritahukan kepada perawat bahwa setiap hari Senin sampai hari Kamis itu dikasih pepaya. Kemudian dari hari Jumat sampai Sabtu itu dikasih apel. Dan burung-burung tersebut, ini adalah burung yang sangat sensitif sekali. Karakter burung anis merah sudah banyak beberapa tokoh kicauania pun angkat tangan. Dikarenakan watak dari burung satu ini agak sedikit aneh. Dia kadang-kadang mau bekerja, kadang-kadang tidak mau bekerja sama sekali. Bisa jadi burung tersebut memang dasar pada lomba 2 minggu berikutnya.
Tapi di minggu ini bisa saja dia tidak sama sekali bekerja. Untuk itu, saya akan berikan cara yang terbaik bagaimana mengatasi karakter dan perawatan anis merah. Setelah dia dimandikan, burung tersebut ada satu kelemahan dari kicauannya. Burung akan berubah bila mana burung tersebut dipaksakan mandi. Jadi sebaiknya pada saat burung masuk di kandang pemandian, jangan dipaksa untuk mandi. Lebih baik kita tunggu sabar sampai dia mau mandi sendiri. Karena apa kicauannya? Di sini kadang-kadang keteledoran daripada perawat. Memaksakan burung segera mandi itu mengakibatkan perubahan dalam kinerja kerja burung tersebut. Jadi saran saya, biarkan. Mau 1-2 jam kemudian dia baru mandi, baru kita masukkan kembali ke kandang hariannya. Setelah di kandang harian, kita gantung dan sebisa mungkin kena sinar matahari. Saya pikir cukup 1/2 jam saja, kemudian baru diangin-anginkan. Setelah sekitar jam 11, kita kembali ke rodong burung tersebut. Di sore hari, burung kita buka dari kerodong, kita jemur dulu. Sekitar 1/2 jam setelah dijemur, kemudian kita mandikan, barulah kita kasih lagi jangkrik 2. Sekitar 1/2 jam setelah dijemur, kemudian kita mandikan, barulah kita kasih lagi jangkrik 2. Setelah kita lihat bulu dari burung tersebut kering, barulah kita kerodong kembali. Tapi kadang-kadang para kicomannya, burung dasar anis merah itu tidak hanya karena dasar atau karakter burung tersebut, perawatan keseharian itu benar-benar harus diperhatikan. Kadang para kicomannya lalai. Dalam satu rumah bisa 3-4 ekor anis merah yang hidup di dalam satu atap. Itu sebenarnya sangat mempengaruhi sekali kinerja burung tersebut. Karena apa? Dari kicauan burung satu yang didengar sama anis merah satu, itu akan mengakibatkan mereka bertempur sendiri. Jadi pada saat kita lombakan, habis tenaga dia. Karena kesehariannya dia sudah bertempur sendiri di dalam rumah itu sendiri. Jadi saran saya sebaiknya burung anis merah ini harus sendiri. Ini maksimal 2 dalam satu rumah, depan dan belakang. Kenapa burung anis merah ini menjadi idola? Karena dari gaya teler pada saat mereka bertempur. Tapi ingat, burung anis merah kalau terlalu berlebihan menghasilkan puding akan terjadi birahi. Kalau burung anis merah sudah birahi, itu sudah sulit sekali kita untuk mengatur langkah daripada gerakan burung tersebut. Dengan terpaksa, burung akan kita paksakan untuk turun bulu. Kalau dia setelah turun bulu, baru bisa kita setel kembali dari awal burung tersebut. Jadi perlu diingat kicauannya, burung anis merah itu jauh sensitif. Kita pemilik jangan sekali-sekali sering berhadapan muka dengan burung tersebut, apalagi perawat pada saat dilombakan. Karena ada watak daripada burung anis merah ini yang menuankan perawatnya. Maksudnya seperti ini, kalau dia setiap hari ketemu perawat, pada saat dia digantangkan dan bekerja, dia akan loncat melihat perawat itu. Karena apa? Dia pikir perawatnya akan beri makan. Nah di sini perlu disikapi oleh para perawat. Dan sebaiknya perawat burung tidak perlu ikut di lomba burung. Itu saja tips dan trik dari saya. Selamat mencoba. Pemirsa, kita seperti layaknya di konser musik rock. Lihat ini kayak apa ini? Ini adalah ide dari Bang Boy. Oke, segala sesuatu persiapan burung anis merah menuju perlombaan tadi sudah kita beberkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi isi dari episode kali ini bisa membantu kamu lebih mempersiapkan untuk memenangkan sebuah perlombaan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan Kicau Mania selama setengah jam ke belakang. Saya dan Boy waktunya sekarang untuk pamit. Mundur. Mundur, tentunya pamit mundur, pamit maju agak susah, ya. Jangan lupa untuk dukung terus upaya pelestarian burung di Indonesia. Saya Ringo Agus Rahman. Saya Bang Boy, sampai ketemu kembali di Kicau Mania minggu depan.